Haliman. Alhamdulillah Bu ya, hari ini saya akan melakukan wawancara berkenaan dengan tugas saya di demonstrasi konseptual Murid 3.1 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara Bu ya. Adapun tujuan wawancara ini untuk mendapatkan wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan yang selama ini dijalankan. Jadi menyangkut hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Untuk pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Itu kalau terkait dilema etika, bujukan moral ya. Kalau saya itu kurang familiar dengan istilah tersebut. Namun saya ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, itu saya selalu berusaha memahami akar permasalahannya dulu, supaya tidak salah dalam membuat keputusan. Saya harus mengidentifikasikan apakah ini masalah bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan, atau harus melibatkan ranah hukum. Jadi itu yang pernah saya lakukan. Begitu Ibu. Berarti di sini Ibu lebih memahami dulu akar permasalahannya supaya tidak salah dalam membuat keputusan Bu ya. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, kalau hal itu ya, jika kepentingannya sama-sama benar, maka saya akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi saja atau personal individu atau untuk orang banyak. Misalnya di sekolah, kepentingan individu atau semua warga sekolah kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang maupun untuk masa depan sekolah gitu. Berarti di sini jika kepentingannya sama-sama benar, Ibu lebih ke bukan individu Bu ya, orang banyak lebih dipentingkan Bu ya. Iya, untuk kepentingan sekolah. Berarti kita lanjut untuk yang ketiga Bu ya. Boleh. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Selama ini itu di sekolah yang saya lakukan, bahwasanya sebelum saya mengambil keputusan, saya konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam permasalahan. Saya harus mendengarkan itu tidak hanya dari satu orang saja, tetapi dari beberapa orang yang terlibat. Misalkan saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya dengan siswa yang melihat ketika terjadi masalah, kemudian bertanya kepada guru yang bersangkutan supaya saya mendengar penjelasan permasalahan tersebut, baru di situ nanti saya buat keputusan. Berarti di sini Ibu sebelum Ibu mengambil keputusan, Ibu mendengar kejelasan permasalahannya dulu, baru Ibu membuat keputusan Bu ya. Iya, baik dari murid atau dari guru ya Bu. Iya. Kita lanjut untuk pertanyaan keempat Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal itu, setiap permasalahan itu pasti saya tadi kan melihat akar permasalahan dulu, kemudian bertanya kepada pihak terkait, kemudian kita berdiskusi dengan orang lain. Selanjutnya berpikir objektif untuk mengambil suatu keputusan, harus berpikir objektif gitu. Berarti di sini inti permasalahannya pasti Ibu kami dulu akar permasalahannya Bu ya, habis itu berdiskusi Bu ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah ini itu semua keputusan yang menyangkut banyak pihak itu pasti tidak akan membuat semua pihak merasa puas. Pasti saja ada yang tidak suka, kemudian ada yang suka kan gitu ya Bu ya. Tapi kita jangan sampai kalah. Selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi tantangannya justru ada di pihak-pihak yang tidak suka. Tapi namanya juga manusia, yang suka, yang tidak
Begitu. Nah, intinya di sini Bu, semua keputusan yang menyangkut banyak pihak tidak semua orang merasa puas. Iya. Tapi kalau memang keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, Ibu tetap melaksanakan. Oke Bu ya. Kita lanjut untuk pertanyaan ke-6 Bu ya. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau juga Ibu memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada, bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau selama ini itu tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus di sekolah kami ya, kasus yang saya selesaikan. Kalau masalahnya kecil dan harus saat itu diputuskan, maka buatlah keputusannya pada saat itu. Namun kalau masalahnya berat, itu yang harus melibatkan banyak pihak, ya tentu kita selesaikan hari ini juga. Tetapi juga kalau tidak selesai hari ini juga, kita akan selesaikan besoknya, karena itu tadi kan melibatkan banyak pihak. Kemudian yang penting kita tidak membuat suatu masalah itu sampai berlarut-larut. Berarti inti di sini Ibu tidak ada jadwal khusus Bu ya? Kalau masalah kecil langsung, kalau bisa hari ini tidak. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7 Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya ya, itu saya berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, itu jika kaitannya ada dengan dinas. Kemudian itu dengan selaku ketua komite juga saya juga sering berdiskusi di sini ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu dengan teman-teman guru. Berarti sampai di sini Bu ya. Alhamdulillah Bu, sesi ini sudah selesai. Tapi sebelum saya akhiri wawancara ini, saya ada pertanyaan terakhir untuk Ibu, boleh Bu ya? Iya, boleh. Pertanyaan terakhirnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu selama mengambil keputusan etika di sekolah ini? Hal yang dapat kita petik itu dalam mengambil sebuah keputusan, intinya kita tidak boleh terburu-buru, kemudian harus berhati-hati, kemudian itu harus bisa berpikir tentang ini masalah apa, kemudian baru kita ambil keputusan. Tentu saja kita berkolaborasi dengan banyak pihak yang bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Jadi itu kira-kira yang selama ini kita terapkan di sekolah ini. Begitu. Jadi Ibu, baiklah Ibu, terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Semoga apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya lebih baik dalam pimpinan Ibu dalam sekolah Ibu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum Bu. Ya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu berkenaan dengan tugas saya di demonstrasi konseptual murid 3.1 di pendidikan guru penggerak Bu ya. Ada berkenaan dengan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu? Adapun tujuan dari wawancara ini berbasis nilai kebajikan untuk mendapatkan wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk selanjutnya kita mulai dengan pertanyaan pertama Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kehidupan moral? Alhamdulillah, terkait istilah dilema etika atau kehidupan moral, itu kurang lebih ada ya, itu istilah yang baru selalu. Namun, ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah kita, Ibu selalu berusaha untuk memahami. Nah, apa akar permasalahan itu supaya tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Nah, itu juga harus tahu, harus bisa mengidentifikasikan apakah ini masalah yang bisa diselesaikan dengan secara mudah atau kekeluargaan, atau memang masalah itu harus diselesaikan dengan menggunakan ranah hukum. Berarti
Berarti di sini Ibu lebih memahami dulu akar permasalahannya Bu ya. Setelah itu baru Ibu membuat keputusan ya. Ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika kepentingan itu sama-sama benar, maka Ibu akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi atau untuk kepentingan bersama, kepentingan umum ya. Nah, jika misalnya di sekolah kita ada untuk kepentingan individu, nah atau semua warga sekolah kepentingan itu, maka kemudian kita memiliki dampak, melihat bagaimana dampaknya itu. Nah, kemudian apakah dampak itu berjangka dalam jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kemudian apakah itu untuk masa depan sekolah atau bukan? Maka kita akan melihat itu dulu. Berarti di sini yang saya tekankan Bu, jika kepentingan sama-sama benar, maka Ibu akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi atau untuk orang banyak ya. Kita lanjut ke yang ketiga Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan, saya akan konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Nah, saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu pihak, juga dari pihak lain. Misalnya di sekolah kita ada permasalahan tentang siswa yang bermasalah. Nah, kemudian saya akan memanggil siswa yang lain yang melihat bagaimana permasalahan itu terjadi. Nah, kemudian juga saya memanggil guru yang terlibat dalam permasalahan itu. Nah, kemudian setelah itu supaya kita bisa mendengarkan kejelasan daripada permasalahan tersebut. Nah, sehingga saya bisa membuat suatu keputusan terhadap permasalahan yang terjadi. Berarti di sini sebelum Ibu mengambil suatu keputusan, Ibu mendengar kejelasan permasalahannya dulu. Ya. Setelah itu baru Ibu membuat keputusan ya. Ya. Kita lanjut ke yang keempat ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini ya, semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua pihak itu bisa menerima dengan puas. Nah, pasti ada saja yang tidak suka, tapi kita jangan sampai kalah. Nah, jika memang keputusan yang kita buat itu benar, bisa dipertanggungjawabkan, jadi tantangan justru ada pihak yang senang dan tidak senang. Jadi kita mengambil keputusan itu mana yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Berarti di sini semua keputusan Ibu yang menyangkut banyak pihak, kalau tidak semua orang merasa puas ya. Kalau memang keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu pasti akan melaksanakannya. Ya. Orang tidak merasa puas keputusannya. Oke Bu, lanjutkan pertanyaan yang keempat Bu ya. Pertanyaan yang keempat Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Jadi setiap permasalahan pasti Ibu akan melihat dulu akar permasalahan itu apa. Nah, kemudian bertanya kepada pihak yang terkait. Nah, kemudian Ibu juga berdiskusi dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya berpikir secara objektif. Jadi itulah yang dilakukan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi Ibu nggak boleh mengambil keputusan itu secara sendiri. Jadi harus melibatkan orang lain. Berarti di sini yang biasa terangkat Bu, setiap permasalahan Ibu melihat akar permasalahannya dulu. Habis itu Ibu berpikir dan baru membuat keputusan ya. Selanjutnya kita ini ke yang kelima Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semua keputusan yang menyangkut banyak orang, nah pasti tidak akan membuat semua merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka dengan keputusan yang kita ambil. Tapi kita jangan sampai kalah. Selama keputusan yang kita buat itu mementingkan banyak orang dan juga benar, nah kemudian kita juga dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi tantangan justru ada pihak yang tidak senang terhadap keputusan yang kita ambil itu. Tetapi kita melihat efeknya itu bagaimana. Nah, tapi namanya juga manusia pasti ada senang, ada tidak senang terhadap sebuah keputusan yang kita ambil. Nah, berarti di sini semua keputusan yang menyangkut banyak pihak, kalau memang tidak semua orang puas, tapi kalau memang keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa mementingkan banyak pihak, itu tetap akan melaksanakan.
Oke Bu, kita lanjut pertanyaan ke-6 Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau juga apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau juga Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan di sekolah? Itu begini ya. Nah, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saya melihat bagaimana permasalahan itu. Apakah permasalahan itu kecil? Kalau bisa memang diselesaikan pada hari ini, maka saya akan menyelesaikan permasalahan itu pada hari ini. Tapi kalau memang permasalahan itu besar dan melibatkan banyak pihak, tentu saya akan menunggu besok agar semua bisa diselesaikan dengan baik. Nah, agar permasalahan itu juga tidak berlarut-larut. Berarti di sini Ibu tidak ada jadwal khusus Bu ya. Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan pada hari ini juga, Ibu akan menyelesaikan pada hari ini. Iya, betul. Berarti kita lanjut aja Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Biasanya Ibu akan berdiskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian dengan kepala sekolah kalau itu memang menyangkut tentang kedinasannya, dan kemudian saya juga akan melibatkan komite sekolah karena memang itu memang ruang lingkup sekolah kita. Dan kemudian saya juga akan duduk dan bersaudara dengan guru-guru yang ada di sekolah itu. Oke Bu, alhamdulillah Bu ya. Sesi wawancara sudah selesai. Tapi sebelum saya mengakhiri wawancara kita, ada yang terakhir Bu ya. Boleh saya tanya Bu? Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu sendiri? Itu begini ya, di dalam mengambil sebuah keputusan tidak perlu terburu-buru. Nah, kita harus melihat, harus berhati-hati, dan juga harus bisa berpikir secara objektif masalahnya itu apa. Nah, kemudian baru mengambil suatu keputusan. Tentu kita juga tidak boleh mengambil keputusan itu sendiri. Tentu harus berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu keputusan. Misalnya kita di sekolah, itu pasti ada guru-guru semua yang terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi saya rasa demikian. Nah, Bu, terima kasih Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini. Semoga apa yang Ibu lakukan di bawah kepimpinan Ibu akan lebih baik ke depannya dan lancar semuanya. Terima kasih Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada tanah istana muda, dibina beberapa dan megah, digelar Darussalam sejahtera, tempat para mahasiswa. Mari putri, mari putra, bekerja sukarela. Mari putri, mari putra, membangun kota mahasiswa. Dijaga gunung selama perkasa,